Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ristawati Farhana dari Universitas Kusuma Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Gizi. Di sini dalam video ini kita akan menjelaskan tentang konseling gizi. Konseling gizi adalah komunikasi dua arah antara konselor dan klien, di mana konselor membantu klien dalam mengenali, menyadari, dan menentukan jalan keluar dari permasalahan klien tersebut. Di mana dalam interaksi ini terdapat dua orang yang berinteraksi, yaitu yang pertama konselor, yang kedua klien. Konselor yaitu orang yang memberi konseling gizi terhadap permasalahan klien, sedangkan klien adalah orang yang menceritakan masalahnya kepada konselor. Permisi, Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat datang di klinik Bunda. Di sini saya selaku ahli gizi. Selamat datang di klinik kami. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? tadi hasilnya Mbak. Ini saya lihat dari hasilnya, Ibu mengalami masalah pada ASI-nya ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu, untuk keluhannya apa aja ya, Bu, yang dirasakan? Apa ya Bu ya? Keluarnya tuh sedikit. Lalu si kecil itu minumnya tuh cuma kayak buat mainan gitu. Habis minum itu selalu muntah, dimuntahin lagi seperti itu. Kalau boleh tahu, itu asupan makan Ibu sehari-hari bagaimana ya, Bu? Maksudnya bagaimana ya, Mbak ya? Kalau asupan makanan itu apa yang Ibu makan sehari-hari? Misalnya pagi jam berapa Ibu makan apa? Kayak gitu. Kalau makannya tadi pagi itu sayur sop, ayam goreng sama tempe goreng. Apakah Ibu suka mengonsumsi makanan yang berlemak gitu, kayak gorengan, terus dari lemak-lemak hewani yang lain? Tidak begitu suka sih Mbak, cuma ya. Apakah Ibu sering mengonsumsi sayur-sayuran yang bening seperti sayur bayam, sayur sop atau sayur salad? Jarang sih Mbak. Kemudian apakah Ibu juga sering mengonsumsi buah-buahan? Jarang, kan ini apa namanya sih, bukan, jadinya lebih simpel kan belian seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu pekerjaannya apa ya, Bu? Saya ibu rumah tangga sih Mbak, cuma kan buat ngurusin aja udah campur. Untuk riwayat keluarga Ibu, apakah ada yang keluhannya sama seperti Ibu, seperti ASI-nya keluarnya hanya sedikit? Apakah nenek Ibu atau ibunya? Enggak ada Mbak. Kalau saya lihat dari penjelasan dari Ibu tadi, bisa saya ambil kesimpulan bahwa kalau ASI yang keluar dikit itu karena kurang asupan sayur ya, mungkin karena asupan sayur itu sangat mempengaruhi keluarnya ASI, dan kurangnya asupan buah-buahan juga mempengaruhi ASI. Terus itu untuk
solusinya bagaimana ya Mbak ya? Soalnya kan di itu kan dijelaskan kan katanya tuh ASI kan baik banget buat anak bayi di bawah 2 tahun itu. Atau kita ambilkan dari MPASI-nya atau bagaimana? Ini kalau saran saya sebagai ahli gizi itu untuk anak di bawah 2 tahun itu harus mengonsumsi ASI, dan supaya ASI ibu lancar itu seharusnya ibu banyak mengonsumsi sayur yang hijau dan kuahnya nggak berlemak, kuahnya bening gitu Bu. Seperti sayur bayam, sayur sawi seperti itu. Dan ibu juga harus meningkatkan konsumsi buah-buahan, dan asupan minumannya air putih itu dijaga ya Bu, agar ASI yang keluar juga banyak. Apakah ibu juga melakukan aktivitas fisik atau olahraga atau aktivitas lainnya gitu Bu? Kalau aktivitasnya sih ya paling tuh kegiatan rumah tangga Mbak, kayak nyapu, ngepel, cuci baju. Tapi kalau masak enggak sih, jarang Mbak. Oh, kalau seperti itu sih menurut saya masih kurang ya Bu, aktivitas fisiknya. Harusnya itu aktivitas fisik seperti misalnya ya jalan kaki, lari, atau senam aerobik itu juga bagus Bu. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu banyak ya senam aerobik. Itu biasanya ibu yang habis melahirkan gitu juga banyak Mbak. Saran saya sih kalau olahraga itu senam aerobik. Anaknya nggak ada yang ngajak, gimana? Bisa bergantian sama ayahnya kalau misalnya ayahnya lagi libur kerja, atau dititipin di adiknya atau siapa gitu Mbak. Untuk yang selanjutnya itu kan ini dari dokter memberikan vonis bahwa ibu ASI-nya sedikit ya. Iya. Ini karena tadi ibu kekurangan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada beberapa alternatif yang bisa ibu pilih untuk meningkatkan ASI. Itu yang pertama bisa meningkatkan aktivitas fisik, seperti yang tadi contohnya senam, jalan atau lari. Kemudian yang kedua mengatur pola makan, memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan, dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian untuk yang ketiga itu konsumsi pada ibu menyusui itu kan ada tambahan 500 kilokalori Bu. Jadi itu ibu menyusui sama wanita biasa itu berbeda pola konsumsinya. Kalau ibu menyusui lebih ditambah lagi 500 kalori. Untuk pola makannya bisa dilihat contoh ini Bu. Ini kan misalnya sepertiga bagian itu dari makanan pokok, sepertiga dari sayuran, terus 1/6 dari buah-buahan, dan 1/6 lagi dari lauk pauk. Untuk makanan pokoknya itu bisa contohnya itu nasi, yang sehari-hari itu kan nasi, kemudian roti, jagung, sagu, dan lain-lain, yang serealia gitu. Terus kalau misalnya makanan pokoknya satu centong itu sayurannya juga harus 1 centong. Itu sayuran semua ya Bu, nggak sama kuahnya. Kemudian untuk sayuran itu banyakin sayuran hijau dan berkuah. Kemudian untuk buah-buahan itu setengah bagian dari nasi. Misalnya nasinya 100 gram, buah-buahannya itu harus 50 gram. Buah-buahan yang baik untuk ibu hamil contohnya pisang, melon, seperti itu Bu. Dan untuk lauk pauknya itu karena kan ibu menyusui itu untuk menyusui anaknya itu masih dalam tahap 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ibu seharusnya mengonsumsi lauk pauk yang mengandung omega 3
yang baik untuk balita. Contohnya itu ada ikan. Ikan banyak mengandung omega 3. Seperti itu, Bu. Ya. No. Untuk ini apakah boleh saya tahu, kalau boleh saya tahu Ibu mau memilih alternatif yang mana ya, Bu? Ya. Aktivitas fisiknya aja, Mbak. Oh, jadi Ibu harus rutin aktivitas fisiknya ya, seperti yang tadi senam aerobik atau jalan atau lari. Itu aktivitas fisiknya kalau menurut WHO itu minimal 3-4 kali per minggu. Itu bisa di sela-sela waktu, misalnya di sore hari. Sore hari kan udah beres pekerjaan rumahnya. Itu pas sore hari kan Ibu udah selesai pekerjaan rumahnya. Itu anaknya bisa diajak jalan-jalan keliling kompleks, atau itu sambil Ibu olahraga sekalian sambil anaknya jalan-jalan, jadi kan dapat dua-duanya. Seperti itu, Bu. Untuk sekarang ini kita komitmen ya, Bu. Jadi Ibu harus aktivitas fisik minimal 3-4 kali per minggu. Itu nanti saya catat di sini, dan sampai ketemu lagi 1 bulan kemudian untuk kita bahas lagi perkembangannya bagaimana. Jika Ibu ada kesulitan bisa chat saya via WA ataupun Instagram, seperti itu, Bu. Ya, Mbak. Baik. Apakah ada keluhan lain selain itu, Bu? Enggak sih, Mbak, cuma itu aja. Oh, baik, Bu. Ini berkasnya saya berikan kepada Ibu. Baik, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Belum, Mbak. Semoga Ibu bisa menjalankan komitmen Ibu yang telah kita sepakati. Jika misalnya ada kesulitan bisa menghubungi saya lagi ya, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih.